Selamat pagi, Jess. Nih, yang saya selalu bilang sama kamu ya. Sorry ini, seliliten. Yang saya selalu bilang sama kamu mau sarapan mau tidak, itu kan bukan urusan saya. Tapi kalau kamu sudah bermasalah dengan metabolik, kamu sudah bermasalah dengan komplikasi, kamu sudah bermasalah dengan jantungmu, kamu bermasalah dengan gula darahmu, kamu bermasalah dengan kreatininmu, kamu bermasalah dengan ginjalmu, kamu bermasalah dengan tensimu, kamu bermasalah dengan tetek bengek yang ada di tubuhmu itu, ikuti cara saya, nanti kamu menikmati hasilnya itu luar biasa buat tubuh. Ya, tidak makan malam dan tidak sarapan. Itu kata kuncinya. Tidak makan malam berarti jam 6 sore itu kamu stop, sudah selesai makan jam 6 sore. Ini jam 4. Nah, ini makanan saya nih, jam 4 sore. No, ayam. Ada tulang paha 2 ayam. Saya makan ayam 2, tidak pakai nasi, tapi bumbunya bumbu apa namanya, Neng? Gulai. Nih, telur udah makan 2, telur puyuh setengah kilo. Nih, orang pada takut makan telur puyuh, saya makanannya telur puyuh pakai bumbu gulai kayak begini. Nah, nih. Saya keingetan buat konten, makanya saya berhentiin makan saya tunjukin ke kamu. Ini makanan saya. Nah, kenapa tidak perlu pakai nasi? Karena ayam yang kamu masak dengan gulai seperti ini sudah setara dengan sepiring nasi. Kalau kamu lauk pauknya kayak begini, ya, sudah makan kayak begini, kamu makan pakai nasi lagi, dan kamu punya masalah yang namanya metabolic syndrome, kamu punya masalah yang namanya komplikasi, ya kamu kena penalti 12 pas, bos. Ya, kamu nggak bisa mengatur tubuhmu kalau begitu caranya. Karena apa? Karena tubuhmu itu kan gandeng geret. Nah, cara yang saya sampaikan ini adalah cara menggunakan metode penyembuhan fungsional medicine. Artinya, kamu mengintimidasi mulutmu sendiri supaya memberhentikan makanan-makanan yang menjadi pemicu masalah-masalah metabolik. Apa aja? Nasi. Apa aja? Gula, tepung, gorengan, kue, jajan, cemilan, 10, 11, minuman-minuman manis. Minuman saya mah ini, racikan macin. Saya sudah tidak minum air putih lagi. Saya minumnya racikan macin yang diseduh sampai putih. Racikan macin yang diseduh sampai habis. Itu minuman saya. Nah, saya tunjukin ke kamu nih makanan saya. Kemarin kami makan, tuh makanannya ada di pesawat tempur, ya, yang ada di Sumarekon. Jam berapa kemarin makan? Jam 3. Jam 3 kemarin makan, sampai hari ini baru makan lagi jam 4. Lebih dari 24 jam kami makan. 24 jam makan kayak begini pakai piring cukup 1 kali aja, Pak. Ya, enggak perlu banyak-banyak karena tubuhmu itu, aduh, susah saya kalau ngomong. Kamu mau sehat makan sehari 3 kali itu enggak bakal dapet. Percaya sama saya. Ya, kalau saya berhenti makan, ini udah habis makan ini kan berhenti makan tuh. Jadi jam 6 saya udah bisa dihitung nih. Jam 6 sampai jam 2, jam 3 pagi itu insulin saya udah turun. Nah, bangun minum racikan macin. Jam 11 saya udah makan telur lagi. Jam 11 besok telur ayam 1. Ayam terserah lah mau telur apalah ya. Kamu ketemu telur penyu ya kasih telur penyu, enggak masalah. Kamu ketemu telur buaya, makan telur buaya juga enggak masalah. Kamu makan telur kasuari juga enggak masalah. Sedapatnya aja kamu makan telur apa. Cuman telur itu menjadi enak atau tidak, itu tergantung bagaimana kamu masak. Nih telur ini dimasak sama istri saya. Tadi ketika direbus itu dalam kondisi setengah matang. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam gulai, matangnya nyoy. Itu caranya.
Berarti Bapak tadi pagi jam 11 makan telur. Ya, saya makan telur baru selesai jam 2. Hari ini kamu tadi merebus berapa? Buat Koko? 6 ya? 6. Saya 4 hari ini tadi, pagi. Jadi kalau total sama ini, 7 saya makan telur. Nih, telur 8. 6. Nih, telur ayam kayak begini, 6. Telur puyuhnya setengah kilo. 10 biji. 10 biji telur puyuhnya. Pak, enggak khawatir kolesterol, Pak? Itu pertanyaanmu seringkali begitu. Saya justru mencari kolesterol. Karena dari ujung rambut sampai ke ujung kaki saya, sel tubuh saya, makanannya kolesterol. Coba deh, kamu dengerin VT saya, jangan cuma satu terus komen. Minimal kamu dengerin 10 VT, nanti kamu akan mendapatkan insertnya luar biasa. Terutama kamu yang udah kena stroke, terutama kamu yang udah kena diabetes, terutama kamu yang udah kena masalah jantung, udah kena masalah kanker, udah kena masalah tumor, miom, kista, yang udah kena masalah ginjal, yang udah kena cuci darah, yang udah kena masalah insulin resisten, ya, yang udah kena masalah apa-apa itu yang kamu sering kali ributkan. Fokusmu itu kan trigliserid, asam urat, kreatinin. Itu tidak menjawab. Itu adalah akibat yang muncul dari dalam tubuhmu. Penyebabnya kamu tidak pernah pusingkan. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini mulutmu. Penyebabnya mulutmu. Coba runut. Kamu boleh tanya sama Google, kamu boleh tanya sama GPT, kamu boleh tanya sama orang-orang ahli. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kamu semakin banyak makan. Makanya saya selalu bilang, sedikit makan, kamu akan jauh menjadi lebih sehat. Selesai makanan saya. Habis. Tidak pakai nasi, Pak. Tidak pakai nasi. Tidak pakai nasi, tidak pakai minuman manis, tidak pakai es campur, tidak pakai es teh manis, tidak pakai yang lain-lain. Ya ini memang ini sudah mencakup 5 elemen yang kamu butuhkan untuk tubuhmu. Mikronutrisi, makronutrisi. Ya, mikronutrisi, makronutrisi lengkap. Mikronutrisi itu adalah mineral dan vitamin. Makronutrisinya asam amino, asam lemak, karbohidrat. Sudah lengkap. Terus kamu mau cari apa lagi? Hah? Nambahin lagi jajanan cemilan. Itu kamu lapar mata. Itu salah terjemahan dari otak. Yang harusnya kamu minum, kamu terjemahkan makan. Cukup, Pak. Ini saja udah cukup, Pak. Nggak perlu banyak-banyak. Kemarin daging kita makan berapa sih? 150 ya? 200 gram, 24 jam. Gimana saya nggak diberkati saya? Kenapa? Ya karena ngirit, hemat. Makannya hemat. Saya makan satu hari hanya sekali. Paling banyak makan telur. Hari ini pagi siang sore makannya telur. Dan kuat kenyang sama 24 jam. Ya. Aduh, kalau makan telur bisulan, Pak. Itu katamu, bukan kata sejatinya tubuhmu. Sejatinya tubuhmu senang kamu makan telur. Karena apa? Itu makanan sel tubuhmu. Gitu. Saya makan telur gatelan, Pak. Itu kotor. Karena terlalu banyak sampah yang kamu asupkan ke dalam tubuh. Ada orang yang marah. Makan sampah. Kalau ngomong loh, sembarangan nggak diayak. Kamu tidak dengerin VT saya, makanya kamu tersinggung. Kalau kamu tersinggung itu berarti kamu tanda sirik tak mampu. Makanya kamu tersinggung. Ngapain lu dengerin VT saya? Skip aja. Komen pula, kan itu tololnya minta ampun. Gitu. Makanan sampah itu, yang disebut makanan sampah itu gula. Melek moto, melek cangkem, mangane gulo. Melek moto pagi, sarapin. Sarapinnya apa? Gula. Apa kok gula itu? Yang kamu sebut sebagai ganjel perut itu kan gula. Mana ada ganjel perut nutrisi? Tidak ada. Kamu ganjel perut 7 biji telur bebek? Tidak ada itu, tidak ada. Kamu kalau bilang ganjel perut, pasti roti, pasti kue, pasti jajan, pasti cemilan. Top-top bubur, top-top mie. Nah itu sampah semua itu. Di dalam tubuhmu sampah. Itu yang memicu kamu untuk mengalami penyumbatan di dalam pembuluh darahmu. Kenapa? Karena itulah sumber penyumbatan. Kalau tidak percaya, kamu nanti ngerebus gula di dalam wajanmu. Nanti kan lengket semua wajanmu. Sama di dalam tubuhmu. Pembakaran dalam tubuhmu itu kalau kebanyakan gula ya ngelem di pembuluh darah. Makanya tensimu naik terus. Kamu harusnya mikir. Tensi tinggi itu untuk mikir, bukan untuk penyakit.
Kalau sampai tensi tinggi menjadi penyakit, yang salah kamu.